Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwiantoro dari kelas 6C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Cloud Computing 2025. Untuk langkah pertama, login dulu ke akun AWS, lalu masuk ke fitur EC2. Lalu kita harus membuat instance dahulu. Kita klik launch instance. Lalu beri nama instance sesuai instruksinya. Lalu pilih Amazon Linux, Free Tier, buat keypair juga supaya bisa login menggunakan SSH. Create keypair, otomatis terdownload. Lalu untuk E nya kita default saja, nanti setting untuk security groupnya setelah instance berhasil dibuat. Klik launch instance. Sembari menunggu instance dibuat, saya akan memindahkan dahulu untuk key nya ke tempat yang biasa saya pakai. Sudah saya pindah, lalu kita masuk ke instance, kita cek apakah instance-nya sudah berjalan. Oke, instance sudah berjalan, tinggal menunggu statusnya aktif. Lalu kita masuk aja langsung ke security group sembari menunggu instance-nya berjalan. Masuk ke security group. Sebentar. Kita harus tahu apa nama security groupnya dari instance tersebut. Kita geser. Berarti launch wizards 2. Jadi pilih yang launch wizards 2. Yang ini kita klik launch wizards 2, edit inbound rules, tambahkan untuk HTTP. Untuk buka untuk semuanya, tambahkan lagi MySQL supaya bisa kita remote dari Workspace. Kalau sudah, kita save rules, lalu masuk ke instance kembali. Kita cek apakah instance-nya sudah berhasil dibuat. Oke, instance sudah aktif ya. Langkah selanjutnya adalah masuk ke setelah security group, masuk ke SSH client. Di SSH client kita perlu IP public dari instance ini. Copy IP public, masuk ke SSH client. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan sudah diinstal OpenSSH. Sebelum masuk ke SSH, file keypair-nya tadi harus kita set atau
atau gimana ya, kita atur aksesnya menjadi user sekarang, karena setelah di download itu user bisa mengakses semuanya, yang membuat SSH dari Visual Studio Code menolak karena terlalu terbuka filenya. Sebagai contoh, semisal langsung saja saya contohkan. Ini sebagai contoh SSH main ini lokasi key pair-nya user, untuk user Amazon Linux, lalu ini untuk IP publiknya. Nah ini permission are to open, terlalu terbuka, jadi harus disetting dahulu untuk permissionnya. Menggunakan pertama menggunakan inherence, menggunakan perintah eachals, enter. Jika sudah, lagi untuk usernya yang bisa mengakses adalah user saat ini. Oke, sudah. Mau dicoba kembali untuk akses saja ke server. Oke, sudah berhasil masuk ya. Sudah masuk ke SSH, sudah masuk ke server menggunakan SSH. Untuk langkah selanjutnya, install http php 8 mariadb. Oke, install dulu untuk http sudo sudo sebelum itu mungkin harus update dahulu. Update. Oke, sudah update. Lalu install httpd. Tunggu instalasi selesai. Instalasi sudah selesai. Aktifkan httpd-nya. HTTP sudah aktif. Selanjutnya instalasi untuk PHP. Sudo yum install php mbstring php json php mysql nd main y. Tunggu instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, restart terlebih dahulu httpd-nya. Oke, sudah terrestart. Untuk mengecek PHP-nya juga, mungkin membuat file info.php di dalam folder HTML.
Jika sudah save, lalu coba untuk websitenya, apakah sudah bisa? Apakah sudah bisa untuk websitenya? Ini tidak bisa karena HTTPS, kita menggunakan HTTP. Oke, website sudah bisa, lalu kita cek untuk info.php. Info.php. Oh, maaf typo. Oke, PHP sudah terinstall. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu install MariaDB. Sudo dnf install MariaDB server. Tunggu instalasi selesai untuk MariaDB. Jika sudah, aktifkan MariaDB-nya. MariaDB sudah aktif. Selanjutnya install MySQL Secure Installation. Oh, maaf. Enter. No. Yes. Yes. No. Oke, secure installation sudah selesai. Lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk menghubungkan menggunakan database client, perlu membuat user untuk database client. MySQL. Login dulu ke MariaDB untuk membuat user. Great.
Oke, kita membuat user dengan nama 6C nim ws, lalu berikan akses semuanya baik untuk usernya. Oke. Oke, pembuatan user sudah selesai, kita exit saja. Masuk ke database client saya menggunakan MySQL Workspace. Sudah masuk ke MySQL Workspace, lalu masukkan koneksi baru dengan nama ini. Lalu untuk usernya yang setelah kita buat untuk hostname ambil dari IP public, paste. Untuk username berikan username yang telah dibuat tadi. Oke, tes koneksi. Oke, sudah berhasil. Kita sudah terhubung dengan database server menggunakan database client. Langsung masuk saja. Di perintah selanjutnya disuruh membuat database cloud name dan tabel karyawan dengan struktur berikut. Untuk membuat database, klik ini scams. Tadi db underscore cloud name. Setelah database dibuat, klik apply, finish. Lalu di sini ada kolom table, klik aja. Bukan, kita klik database-nya, lalu klik ini ada create a new table. Namanya tadi tbl underscore karyawan. Jika ini sudah, untuk kolomnya ID, nama, jenis kelamin, handphone, alamat. Untuk integer 11, varchar 50, lima belas 100. Enum perempuan, laki-laki. Jika sudah, klik apply. Oke, sudah betul. Klik apply. Untuk tabel sudah berhasil dibuat. Sudah terlihat tabel,
Lalu ini untuk kolomnya sudah ada. Lalu untuk langkah selanjutnya, masuk ke SSH client kembali, lalu membuat directory di file HTML dengan nama REST API name. Oke. Oke, ini kita sudah masuk di file HTML yang tadi kita sudah masuk. Lalu tinggal membuat directory baru, REST API underscore name. Sebentar. Ya, REST API underscore name. Masuk ke REST API underscore name. Di sini membuat koneksi mana? Koneksi.php dan API karyawan. Sudo nano. Karena saya sudah pernah mencoba dari praktikum sebelumnya, menurut saya itu sama. Saya menggunakan dari praktikum sebelumnya. Ini diganti dengan IP public kita. Lalu ini tadi name ya, di backload name. Lalu untuk ininya tadi dengan user yang dibuat tadi dan passwordnya. Jika sudah save, koneksi.php berhasil dibuat, lalu membuat API karyawan. Karena ini juga sama, tinggal mengubah sedikit. Untuk yang diubah adalah bagian atasnya saja, karena ini bernama connection.php. Yang telah kita buat tadi adalah koneksi.php. Lalu untuk penjelasan kodenya, di sini juga sudah ada get karyawan. Untuk instruksinya, get karyawan, insert data sudah. Sebentar, ini get karyawan yang mengambil semua dari tabel karyawan, lalu menampilkannya di ini nanti dalam bentuk list. Lalu ini juga ada message sukses kalau berhasil. Lalu juga ada insert karyawan, dia mengecek data-datanya, lalu dimasukkan ke tabel karyawan. Lalu jika sukses ada pesan, jika gagal ada gagal. Lalu juga ada uang parameter jika terjadi kesalahan parameter. Lalu get karyawan by ID juga sudah ada. Get karyawan by ID ini mengambil dari tabel karyawan dengan filter ID. Ada juga message-nya juga sukses atau data not found. Lalu untuk perbarui karyawan menggunakan function update karyawan. Di sini melakukan update dari tabel karyawan berdasarkan ID. Ini juga ada pesan update success, update file atau parameter. Lalu juga untuk delete karyawan. Delete karyawan ini juga mengambil dari tabel karyawan. Yang di delete adalah berdasarkan ID yang mau dihapus. Mungkin itu penjelasan singkat dari kodenya. Kita save. Untuk ini sudah semuanya dari koneksi dan API karyawan sudah. Lanjut ke REST API.
Di sini saya membuat environment terlebih dahulu supaya lebih mudah. Untuk ininya URL saja, lalu untuk initial value-nya HTTP. Ini IP public ya. Untuk IP publiknya ambil paste dan port 80 sesuai instruksinya. Lalu REST API score IP karyawan. Kopas ke yang sampingnya. Sudah sesuai. HTTP IP public IP 80 REST API name IP karyawan. Sudah. Ini kita save. Mungkin rename dahulu. Oke, kita save. Masuk ke collection. Saya menggunakan collection saja biar lebih mudah. Ada template-nya ya, REST API basic. Sebelum itu ganti dulu environment-nya ke 6C AWS. Masuk ke get data. Kalau dari instruksinya kita harus memasukkan dulu data karyawan. Oke, kita masukkan dulu data karyawan. Mungkin sebelum itu get dulu data ya, biar mengecek apakah berhasil. Dengan function get karyawan. Function get karyawan. Kita coba. Oke, berhasil. Datanya kosong karena belum kita isi. Lanjut ke insert data sesuai dari instruksinya. Menggunakan insert karyawan. Insert karyawan. Di sini untuk juga harus diisi dari bodinya, ID, Bagas, ID 1, nama Bagas Dwiantoro, lalu jenis kelamin, lalu untuk handphone, lalu untuk alamat kita sudah. Jika sudah, lanjut send insert karyawan. Oke, insert sukses. Karena insert sudah sukses, kita akan cek terlebih dahulu apakah data sudah masuk. Insert. Ya, ini data sudah masuk ya. Dengan nama Bagas Dwiantoro, ID 1, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone, dan kota Madiun, alamatnya. Lalu untuk instruksi selanjutnya yaitu
Oh ya, sudah kita get ya, jadi datanya sudah terlihat dari yang sudah ditampilkan dari insert. Lalu get data by ID menggunakan get. Oke. Lalu lagi kita get data lagi tapi berdasarkan ID. By ID. Nah ini kita send. Nah sudah berhasil juga ya ini untuk ID pertama. Kalau semisal ID 2 harusnya not found, data not found. Nah data not found sudah berhasil ya untuk ID, get karyawan by ID. Lalu selanjutnya untuk update by ID pertama. Oh tadi ID 1 ya. ID 1 sudah berhasil, lalu update untuk ID pertama. Di post, paste. Kita ganti update by ID, enggak. NID sama dengan 1. Lalu untuk ininya juga kita tuliskan juga biar lebih mudah. Saya copy dulu dari post, masuk ke book edit, lalu ke copy. Ini copy, terus ke value kembalikan lagi ke default, masuk kembali ke update data, klik lagi book edit, lalu paste. Mungkin ke value edit biar lebih mudah tampilannya. Mungkin saya edit untuk nama kotanya saja, alamatnya Madiun, tidak kota. Oke, update berhasil, sudah berhasil. Mungkin saya cek dahulu sebelum ke delete. Untuk ini oke, sebentar. Cek dahulu datanya apakah sudah berubah. Maaf. Oke, sudah coba send. Data berhasil diubah, tadi alamat kota Madiun menjadi Madiun. Lalu delete data, yaitu delete ke-6. Untuk delete ke-6 mungkin kita coba untuk delete ke-6. ID ke-6 seharusnya tidak bisa karena tidak ada ID nomor 6. Ini mungkin dari kesalahan dari kodenya. Ya, kalau ID ke-6 dilihat karyawan seharusnya tidak bisa ya karena tidak ada ID ke-6 di sini. Sebentar. Seharusnya ini kan mengambil semua data,
ada cuma ID 1 dan cuma ID 1. Mungkin kalau dihapus ID 6 bisa, tapi mungkin dari logikanya dianggap bisa. Ya, dari logikanya dianggap bisa. Mungkin kalau 1 baru bisa. Tadi 6 sudah berhasil ya. Ini saya mencoba untuk 1 juga berhasil. Lalu kita cek kembali. Ini sebelumnya 1 belum dihapus, coba kita cek setelah dihapus. Datanya sudah hilang. Mungkin sekian dulu ya untuk tugas UAS Cloud Computing. Mungkin untuk tahap terakhir mungkin mematikan layanan dari AWS. Oke, saya stop dahulu sebelum saya closing. Oke, sudah kita stop. Mungkin sekian dari video saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.